Nah, kita diskusi soal pengangguran dan tingkat alaminya. Ya, ini merupakan pembahasan daripada chapter 26 buku pengantar ekonomi Menkyu, ya, pengangguran. Jadi kita lihat hal-hal terkait dengan pengangguran. Nah, ini adalah data pengangguran, perkembangan pengangguran di Indonesia, ya. Persentase of total labor force, National Estimate of Indonesia. Nah, ini gambarnya yang ini nih. Jadi dimulai di bawah tahun 80, ya, ini tahun 80-an. Ini tingkat penganggurannya. Kemudian tahun 2020 ini tingkat penganggurannya sebesar 4,28%, ya. Artinya sebenarnya tingkat pengangguran cukup terkendali ini di bawah 5%. Tapi pada tahun 2005 ini, 2005, 2006 sampai dengan 2010, ini tingkat pengangguran cukup tinggi, ya. Tingkat pengangguran cukup tinggi di Indonesia. Nah, ini yang harus dihindari, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi ini, ya. Ini mencapai angka di atas 8% ini pada tahun sekitar pada tahun 2000. Ini kita tarik ke bawah sekitar tahun 2006 atau 2007, ya, 2007 atau 2008, ya, krisis ekonomi tahun 2008. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa terjadi fluktuasi, ya. Dari awal ini terjadi tren peningkatan pengangguran, kemudian mulai menurun di tahun 2009 ini, mulai menurun, turun drastis terus. Turun paling rendah di tahun 2019 tingkat penganggurannya, kemudian kembali naik, dan ini kalau kita lihat di tahun 2020 kembali naik lagi ke angka di atas 7%, ya. Nah, 2021 mungkin lebih naik lagi. 2020, 2021 kenapa naik? Karena ada pandemi COVID-19, ya. Nah, sebaran pengangguran di Indonesia ini berdasarkan data CNBC Indonesia, ya. Di Bali itu kita bisa melihat bahwa tingkat penganggurannya cukup rendah, 0,86%, Sulawesi Barat 2,45%, Bengkulu 2,70%, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Aceh 6,55%, Kalimantan Timur 6,9%, Maluku, Banten, ya. Kemudian yang paling tinggi pengangguran berada di Jawa Barat nih, 8,16%, ya. Nah, tingkat pengangguran terbuka usia 15 sampai dengan 24 tahun di 6 negara ASEAN. Nah, ini dibandingkan negara-negara di ASEAN. Yang paling rendah tingkat penganggurannya itu tahun 94, 2,7% Singapura, kemudian di tahun 2017 dia 4,5%. Di atasnya pengangguran yang lebih banyak itu Thailand, ya. Thailand seperti ini grafiknya, ya. Mulai dari start di 7,4, kemudian dia berhasil menurunkan penganggurannya ke level 4,5%. Kemudian ada Malaysia di tahun 2017 ini angkanya segini, ya, 12,4%, ya, 12,4% pengangguran terbukanya. Kemudian di atas Malaysia ada Filipina 13,5%, ya. Ada Indonesia 19%, ya, bahkan pernah mencapai yang paling tinggi di tahun 2005, ya, 2005 32,3%. Nah, kemudian di rata-rata pengangguran terbuka paling tinggi ini adalah Brunei Darussalam sebesar 23,4%, ya. Ini range grafiknya, semuanya berfluktuasi, ya, semuanya berfluktuasi. Nah, tapi yang di sini kita lihat garis-garis yang ditebali antara lain adalah Filipina, Indonesia, Brunei yang memiliki tingkat pengangguran yang paling tinggi di antara negara-negara di kawasan ASEAN, ya, 6 negara ASEAN. Nah, sebenarnya
bisa kita bahas di sini ya, kategori daripada pengangguran. Ya, kategori daripada pengangguran. The problem of unemployment is usually divided into two category, ya. Jadi masalah pengangguran biasanya kita bagi dalam dua kategori. The long run problem dalam konteks jangka panjang dan dalam konteks jangka pendek. Nah, dalam konteks jangka panjang dan jangka pendek ini ada yang disebut dengan the natural rate of unemployment, ya. Kemudian ada the cyclical rate of unemployment, ya. Nah, natural rate atau tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang tidak mungkin dihilangkan. Ini ya, natural rate of unemployment adalah pengangguran yang umumnya tidak mungkin dihilangkan, memang akan selalu ada di suatu negara. Tingkat pengangguran ini sekitar 5-6% atau kurang, ya. Tadi Indonesia tingkatnya ya di sekitar ini ya, 5-6%. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 5% itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi yang bagus, atau disebut dengan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment, ya. Full employment, penggunaan tenaga kerja penuh bila dia di bawah 5%. Tapi ketika dia di atas 5%, maka tentu pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi angka pengangguran tersebut. Natural rate of unemployment. The natural rate of unemployment is unemployment that does not go away on its own even in the long run, ya. Jadi seperti yang dikemukakan tadi, tingkat pengangguran alami adalah pengangguran yang tidak hilang dengan sendirinya bahkan dalam jangka panjang, ya. Jadi dia biasanya akan selalu ada di suatu negara, ya, pengangguran. Jumlah pengangguran ini biasanya adalah jumlah yang terkendali di suatu negara. Jadi jumlahnya memang akan selalu ada, berkisar dari 1-4%, ya, atau bahkan sampai 5%. Sedangkan cyclical unemployment mengacu pada fluktuasi pengangguran dari tahun ke tahun di sekitar tingkat alaminya, ya. Jadi siklus, ya. Kadang-kadang pengangguran itu muncul pada fase-fase tertentu atau pada saat-saat tertentu muncul pengangguran siklikal. Hal ini terkait dengan naik turunnya siklus bisnis jangka pendek, ya. Misalnya pada musim libur mungkin pengangguran akan meningkat, atau misalnya pada saat-saat krisis, ya, maka terjadi kenaikan pengangguran secara signifikan, ya. Jadi dia ada saat-saat tertentu di mana dia akan dipengaruhi oleh business cycle, di mana munculnya usaha-usaha baru, kemudian akan merekrut banyak tenaga kerja baru sehingga pengangguran menjadi turun. Tapi di saat paceklik, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup, maka pengangguran akan meningkat secara signifikan. Describing unemployment. Ada 3 pertanyaan dasar di sini terkait dengan bagaimana kita menjelaskan tentang persoalan pengangguran ini. 3 pertanyaan dasar tersebut adalah: how does government measure the economic rate of unemployment? Bagaimana pemerintah mengukur tingkat pengangguran dalam perekonomian, ya. Kemudian yang kedua, what problem arise in interpreting the unemployment data, ya. Masalah apa yang muncul dalam menginterpretasikan data pengangguran? Kemudian yang ketiga, berapa lama biasanya pengangguran tanpa pekerjaan, ya. Berapa lama itu orang-orang menganggur biasanya? Nah, itu 3 basic question daripada describing unemployment, ya.
Sekali lagi, bagaimana pemerintah mengukur tingkat pengangguran dalam perekonomian, kemudian masalah apa yang muncul dalam menginterpretasikan data pengangguran, kemudian berapa lama biasanya pengangguran tanpa pekerjaan. Bagaimana mengukur pengangguran, ya, how is unemployment measured? Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalau di negara Amerika dia dihitung oleh Bureau of Labor Statistics atau BLS. Kalau kita dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Ya, ini kalau di Indonesia. Jadi ada badan khusus yang menghitung tentang perkembangan statistik kependudukan, termasuk di dalamnya persoalan pengangguran. Nah, kalau BLS di Amerika Serikat, mereka mensurvei 60.000 randomly selected household every month, ya. Mereka mensurvei 60.000 rumah tangga secara random setiap bulan untuk mengecek pengangguran. The survey is called the current population survey kalau di Amerika Serikat. Kalau kita mungkin namanya sensus penduduk, ya, yang dilakukan juga secara periodik. Nah, masih dalam lingkup how is unemployment measured, berdasarkan jawaban atas pertanyaan survei BLS menempatkan setiap orang dewasa ke dalam salah satu dari 3 kategori. Jadi badan statistik ini mengklasifikasikan orang dewasa ke dalam salah satu dari 3 kategori berikut ini, ya. Yang pertama kategorinya adalah employed atau bekerja, kemudian unemployed atau pengangguran, kemudian not in the labor force, bukan merupakan angkatan kerja, ya. Bekerja, pengangguran, atau bukan angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja berarti masih anak-anak, ya, dia belum saatnya bekerja atau masih berada di bangku sekolah atau pendidikan. Kemudian the BLS considers a person in adult if he or she is over 16 years old. Jadi BLS menganggap seseorang sebagai orang dewasa jika telah berusia 16 tahun. Di bawah 16 tahun maka dihitung bukan merupakan angkatan kerja yang sudah memiliki hak untuk bekerja. Nah, seseorang dianggap bekerja jika dia telah menghabiskan sebagian besar minggu sebelumnya bekerja di pekerjaan yang dibayar, ya. Jadi kalau dia minggu lalu bekerja di pekerjaan yang dibayar, maka dia dianggap sudah bekerja atau employed. Seseorang dikatakan menganggur jika dia sedang diberhentikan sementara, ya, temporary layoff, atau sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu pekerjaan barunya untuk dimulai. Nah, ini disebut dengan unemployed, ya. Seseorang yang tidak memenuhi salah satu dari kategori yang tadi disebutkan, seperti pelajar penuh waktu, ya, full time student, ini pelajar penuh waktu, homemaker, ibu rumah tangga, kemudian pensiunan, tidak termasuk dalam labor force, ya, tidak termasuk dalam angkatan kerja atau labor force. Itu ingat, ya. A full-time student, homemaker, retire is not in the labor force, tidak masuk dalam angkatan kerja. Kemudian di BLS, ya, Badan Statistik mendefinisikan angkatan kerja sebagai jumlah dari bekerja dan yang menganggur. Jumlah dari kerja dan yang menganggur. Nah, ini data breakdown of the population in 1998 di Amerika Serikat, ya.
Dari data ini kita bisa melihat total penduduk dewasanya adalah 205 juta jiwa. 205 juta jiwa terbagi yang bekerja 131 juta jiwa ya, 131,5 juta, yang tidak bekerja sebesar 6,2 juta, yang tidak dalam angkatan kerja adalah 67,5 juta. Nah, ini kira-kira sebarannya. Ya, kurang lebih proporsi di setiap negara kurang lebih begini. Yang paling banyak adalah yang bekerja, sedikit penganggur, dan yang banyak kedua adalah not in a labor force. Yang mana yang disebut dengan labor force? Labor force itu adalah penjumlahan dari pengangguran ditambah dengan yang bekerja. Nah, ini jumlahnya sebesar 137,7 juta. Tingkat pengangguran dihitung sebagai persentase angkatan kerja yang menganggur ya. Berapa yang menganggur dihitung persentasenya, maka itu disebut dengan tingkat pengangguran. Nah, begini kira-kira cara menghitungnya. Unemployment rate ya, tingkat pengangguran. Number unemployed ya, jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali 100 ya, gampang menghitungnya. Kemudian how is employment measured? Lanjutannya, bahwa tingkat partisipasi ya, the labor force participation rate atau tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase penduduk dewasa yang ada dalam angkatan kerja ya. Persentase penduduk dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Nah, rumusnya begini, labor force participation rate sama dengan labor force dibagi dengan adult population dikali 100. Labor force experiences of various demographic group di tahun 1998. Nah, seperti ini. Demographic groupnya terbagi adult ya, yang berusia 20 tahun ke atas, white male ya, pria kulit putih, yang menganggur itu 3,2%. Sementara labor force participation rate-nya 77,2%. Kemudian white female, tingkat penganggurannya sedikit lebih tinggi dari yang white male, yaitu 3,4. Labor participation-nya 59,7 ya. Mungkin yang lain banyak menjadi ibu rumah tangga nih. Black male yang menganggur cukup tinggi angkanya, 2 kali lipat daripada yang berkulit putih, 7,4. Labor force participation-nya 72,5. Sedangkan black female lebih tinggi, 7,9. Labor force participation-nya 64,8. Jadi kalau labor force participation ini yang black female lebih tinggi dari yang white female ya kan, mereka lebih banyak membutuhkan pekerjaan dan pekerja. Kemudian untuk remaja white male yang menganggur ini 14,1%. Labor force participation-nya 56,6. White female 10,9. Labor force participation rate 55. Black male 30 nih, banyak nih ya. Remaja pengangguran dari black yang berkulit hitam. Kemudian yang female juga tinggi nih. Berarti yang banyak bekerja yang berkulit putih ya, daripada yang berkulit hitam. Kemudian tingkat partisipasinya juga lebih tinggi yang kulit putih ya. Kita bukan sedang membahas soal rasis, tapi ini merupakan data di Amerika Serikat tahun 1998. Nah, ini tingkat
pengangguran alamiah di Amerika Serikat ya dari tahun 60 sampai dengan tahun 2000 dia berada pada kisaran 5% ya, terjaga pada 5%. Namun secara umum unemployment rate-nya cukup berfluktuasi ya. Berfluktuasi kadang di bawah 5%, kadang di atas 5%. Nah ini dia, ini di atas 5%, di atas garis biru. Pada tahun 2000 turun di bawah 5%. Nah seperti ini. Nah kalau yang angka Indonesia yang tadi seperti kita tampilkan di awal. Nah ini labor force participation rate for men and women since 1950 ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat ini dari tahun ke tahun 50 sampai dengan tahun 98 terus meningkat. Sedangkan yang pria nih tingkat partisipasinya semakin turun dari periode 1950 ke 98. Jadi bertolak belakang ya. Perempuan semakin banyak yang bekerja sementara pria semakin banyak yang tidak bekerja. Apakah tingkat pengangguran mengukur apa yang kita inginkan ya? Does the unemployment rate measure what we want itu ya? Apakah tingkat pengangguran mengukur apa yang kita inginkan? Nah, sulit untuk membedakan antara orang yang menganggur dan orang yang tidak bekerja ya. Sulit untuk membedakan antara orang yang menganggur dan orang yang tidak bekerja. Discouraged worker, pekerja yang putus asa, orang yang ingin bekerja tapi menyerah mencari pekerjaan setelah pencarian yang gagal, mereka tidak muncul dalam statistik pengangguran, ya, mereka tidak muncul dalam statistik pengangguran. Orang lain mungkin mengaku menganggur untuk menerima bantuan keuangan, ya, ada juga orang-orang yang mengaku-ngaku mereka menganggur supaya dapat BLT, bantuan langsung tunai, ya, bantuan dari pemerintah. Nah, meskipun mereka tidak sedang mencari pekerjaan. Jadi, baik di Amerika, di Indonesia, dan negara-negara lain ada juga orang-orang yang mengaku-ngaku menganggur supaya dapat bantuan dari pemerintah. How long are the unemployed without work? Ya, berapa lama seorang pengangguran akan tanpa pekerjaan? Biasanya masa pengangguran itu singkat ya, nggak lama, namanya orang menunggu pekerjaan ya, tidak lama lah ya. Maka biasanya pekerjaan kan tersedia aja, apa aja kalau kita mau kerja pasti ada aja pekerjaan, ya kan? Makanya secara teori masa pengangguran itu singkat ya. Most unemployment observed at any given time is long term. Sebagian besar pengangguran yang diamati pada waktu tertentu bersifat jangka panjang. Sebagian besar masalah pengangguran ekonomi disebabkan oleh adanya sebagian pekerja yang menganggur untuk jangka waktu yang lama, ya. Kita lanjutkan. Why are there always some people unemployed? Kenapa selalu ada orang yang menganggur? Ya, kenapa ini pertanyaannya? Di pasar tenaga kerja yang ideal, upah akan menyesuaikan untuk menyimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Memastikan, ya, ensuring, memastikan bahwa semua pekerja akan dipekerjakan sepenuhnya, ya, fully employed. Nah, kemudian ada istilah frictional unemployment. Nah, ini mengacu pada pengangguran yang dihasilkan dari waktu yang dibutuhkan untuk mencocokkan pekerjaan, ya. Dengan kata lain, ya, in other words, butuh waktu bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang paling cocok untuk mereka. Jadi biasanya kan kita pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih baik, ya, pindah lagi ke pekerjaan yang lebih baik, atau dalam perpindahan itu ya ada proses menganggur juga untuk menunggu pekerjaan yang paling cocok untuk kita tekuni. Pengangguran pencari kerja, job search. Pencarian kerja adalah proses di mana
pekerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera dan keterampilan mereka. Ya, jadi kita akan selalu mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan lebih cocok dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Pengangguran pencarian kerja dihasilkan dari fakta bahwa dibutuhkan waktu bagi individu yang memenuhi syarat untuk dicocokkan dengan pekerjaan yang sesuai. Ya, dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai itu tentu saja dibutuhkan waktu ya untuk mencari kecocokan tersebut. Pengangguran ini berbeda dengan jenis pengangguran lainnya ya. Hal ini tidak disebabkan oleh tingkat upah yang lebih tinggi dari keseimbangan. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dihabiskan untuk mencari pekerjaan yang tepat ya. Jadi hal ini lebih banyak disebabkan oleh masalah waktu yang sudah dihabiskan untuk mencari pekerjaan yang tepat ya. Untuk mencari pekerjaan yang tepat itu kadang-kadang kita ya memang harus menganggur dulu ya, menunggu supaya dapat pekerjaan baru yang cocok sesuai. Kadangkala orang milih untuk menjadi pengangguran daripada bekerja di tempat yang tidak cocok ya. Tapi kalau saya menyarankan ya yang penting ya ada pekerjaan, yang penting halal ya istilahnya ya. Pengangguran pencarian kerja yang tidak terelakkan. Pengangguran tidak bisa dihindari karena ekonomi selalu berubah ya. Dia memang selalu ada pengangguran ini. Tidak bisa juga semua orang benar-benar bekerja, nggak ada yang menganggur ya. Karena memang dia terkait dengan perekonomian yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan komposisi permintaan antar industri atau daerah yang mengakibatkan pergeseran sektoral ini juga mengakibatkan munculnya pengangguran pencari kerja ya. Orang pergeseran sektoral misalnya dari sektor pertanian, orang berbondong-bondong pergi ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor industri. Nah, itu contoh pergeseran sektoral ya. Sehingga mereka alih-alih menunggu untuk mendapatkan pekerjaan ya namanya jadi pengangguran ya. Dalam durasi waktu tertentu ya, bisa sebentar bisa juga lama ya, tergantung pilihan-pilihan pekerjaan yang mereka inginkan. Butuh waktu intinya bagi pekerja untuk mencari dan menemukan pekerjaan di sektor yang baru. Public policy and job search ya. Kebijakan publik dan mencari kerja. Program pemerintah dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan pekerja yang menganggur untuk mencari pekerjaan baru. Jadi pemerintah dalam hal ini bisa melakukan campur tangan untuk memudahkan para pencari kerja ya menemukan pekerjaan bagi mereka. Beberapa program meliputi yang pertama, pemerintah menjadi agen tenaga kerja untuk menyalurkan tenaga kerja pengangguran, atau di sini agen tenaga kerja yang dikelola oleh pemerintah ya. Government Run Employment Agency. Kemudian Public Training Program, program pelatihan publik. Kemudian Unemployment Insurance ya, asuransi bagi pengangguran. Masih public policy. Di sini, agen tenaga kerja, Government Run Employment Agencies, memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan secara lebih cepat. Ya, jadi pemerintah membantu ini mentabulasi pekerjaan-pekerjaan yang tersedia untuk disalurkan kepada para penganggur, ya, sehingga mereka menjadi lebih produktif, ya, waktunya dipakai untuk bekerja, dan beban negara juga semakin berkurang. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada public training program. Public training program ini atau program pelatihan publik bertujuan untuk memudahkan transisi pekerja dari industri yang menurun. Jadi ada sektor industri yang menurun ke industri yang berkembang untuk membantu kelompok yang kurang beruntung keluar dari kemiskinan. Nah, ini namanya public training program. Jadi orang-orang yang
untuk melakukan transisi pekerjaan dari industri yang mulai ditinggalkan ke industri baru. Ya, untuk memasuki industri yang baru tersebut biasanya orang-orang membutuhkan public training, ya, pelatihan-pelatihan publik yang mendukung kompetensi mereka sehingga bisa bekerja di sektor yang baru. Nah, kemudian ada unemployment insurance, ya, atau asuransi pengangguran adalah program pemerintah yang melindungi sebagian pendapatan pekerja ketika mereka menjadi pengangguran. Nah, jadi ada program unemployment insurance juga. Nah, program ini menawarkan perlindungan parsial kepada pekerja dari kehilangan pekerjaan. Kemudian menawarkan pembayaran sebagian dari upah sebelumnya untuk waktu terbatas kepada mereka yang diberhentikan. Jadi ini meringankan juga, ya, unemployment insurance ini, ya, jaminan untuk pengangguran. Biasanya program ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran supaya jangan akhirnya menciptakan masalah-masalah sosial di masyarakat. Kita lanjut, public policy masih tetap and job search. Di sini asuransi pengangguran meningkatkan jumlah pengangguran, ya. Asuransi pengangguran akan cenderung meningkatkan jumlah pengangguran, ya. Ini mengurangi upaya pencarian para penganggur. Kemudian dapat meningkatkan peluang pekerja dicocokkan dengan pekerjaan secara lebih tepat. Kemudian, why are there always some people unemployed? Kenapa akan selalu ada orang-orang yang menganggur? Pengangguran struktural terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, ya. Sini lihat, structural unemployment terjadi ketika jumlah kuantitas tenaga kerja yang tersedia melebihi daripada jumlah yang diminta, ya. Pengangguran struktural sering dianggap menjelaskan periode pengangguran yang lebih lama, ya, menjelaskan periode pengangguran yang lebih lama. 3 kemungkinan alasan untuk upah di atas keseimbangan, ya. Yang pertama adalah minimum wage law, hukum upah minimum, kemudian serikat kerja, kemudian efisiensi upah. Nah, kita mulai dari minimum wage law, ya, hukum upah minimum, ya. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran permintaan, maka itu akan menciptakan pengangguran, ya. Ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, itu akan menciptakan pengangguran. Nah, ini contohnya, ya. Statementnya tadi, ketika upah minimum ditetapkan di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, itu akan menciptakan pengangguran. Nah, di sini adalah jumlah tenaga kerja, ya, labor equilibrium, kemudian wages equilibrium, ya, harga upah yang berlaku di pasar adalah ini WE, kemudian jumlah tenaga kerjanya adalah LE. Ini adalah keseimbangannya. Kemudian ketika minimum wage-nya dinaikkan dari WE ke sini, posisi minimum wage, maka akan terjadi perpotongan di sini, ya. Ini adalah labor quantity of labor-nya, ya, quantity of labor demand, posisi permintaan tenaga kerja di sini. Kenapa di sini? Karena dia upahnya naik. Ketika upahnya naik dari WE menjadi minimum wage ini, kan otomatis sesuai dengan hukum permintaan, ya. Dia turun dari L menjadi LE karena untuk menyesuaikan beban yang harus dia bayar, ya. Jadi turun menjadi LD. Di sisi lain, ketika minimum wage naik, maka suplai tenaga kerja, orang yang bersemangat untuk bekerja, berada pada level LS ini, ya, quantity of labor-nya, atau terjadi yang disebut dengan surplus of labor, kelebihan tenaga kerja, jumlah yang dibutuhkan segini, tapi yang mau bekerja segini,
Jadi ada selisih nih sebesar LS dikurang LD, atau disebut dengan surplus of labor, ya sama dengan pengangguran, ya surplus of labor. Nah itu kira-kira gambar ini. Besarnya gaji yang dibayarkan, ya besarnya gaji yang diawalkan pada keseimbangan awal adalah wilayah ini 0 WE, wilayah sini sampai sini. Kemudian ketika upah minimum dinaikkan, maka yang dibayarkan adalah sebesar 0 minimum wage sini sama LD, ya. Tapi kalau pemerintah memberikan subsidi untuk pekerjaan, mempekerjakan semua ini sehingga semua bekerja pakai pekerjaan, misalnya model-model jaringan social safety network, sehingga mereka bisa bekerja, maka ini adalah biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk menopang kebijakan tersebut, ya. Nah itu yang bisa dijelaskan dari gambar ini. Serikat buruh dan perundingan kolektif. Serikat pekerja, ya, adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja, ya. Jadi ada serikat pekerja yang selalu bernegosiasi dengan para pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja. Mereka ingin kondisi kerja yang lebih layak, maka itu biasanya diperjuangkan oleh union atau serikat kerja. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, ketika serikat pekerja berada pada puncak-puncaknya, sekitar sepertiga dari angkatan kerja Amerika Serikat tergabung dalam serikat pekerja, ya. Jadi pada tahun 40-50 itu union atau serikat pekerja sangat populer sekali. Jadi hampir semua angkatan kerja masuk menjadi bagian daripada union, serikat pekerja, ya. Bahkan di Amerika itu mencapai sepertiganya, ya. Cukup banyak itu. Serikat pekerja adalah jenis kartel yang berusaha menggunakan kekuatan pasarnya. Jadi ya sebenarnya dia merupakan organisasi yang memperjuangkan hak-hak dan keinginan daripada buruh, ya, berhadapan-hadapan dengan owner atau pemilik usaha. Nah, proses di mana serikat pekerja dan perusahaan menyetujui persyaratan kerja disebut dengan perundingan bersama, ya, atau collective bargaining. Ya, mereka akan, baik buruh maupun pemilik dan manajemen akan selalu melakukan collective bargaining, ya, perundingan bersama-sama. Kalau buruh maunya upah tinggi, kalau pemilik usaha maunya untung yang tinggi. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, ya. Satu ingin upah yang tinggi, kalau upah tinggi keuntungan turun. Kalau keuntungan turun, maka kemampuan memberi upah juga turun, ya. Jadi semua saling terkait mengait, ya, sehingga ini selalu menjadi kolektif bargaining yang alot antara union, serikat buruh, dengan pemilik usaha. Nah, kalau macet bagaimana? Tuntutan-tuntutan tidak terpenuhi, maka biasanya mereka akan melakukan strike atau mogok, ya. Mogok akan dilakukan serikat pekerja jika tidak terjadi kesepakatan, ya. Jadi kalau tidak deal, misalnya mereka minta gaji naik tapi tidak bisa dipenuhi, padahal menurut perhitungan ada kemampuan perusahaan untuk memenuhi tersebut, maka biasanya buruh-buruh akan mogok, ya kan. Kalau mogok, maka kegiatan produksi akan terganggu dan kegiatan perusahaan secara umum akan terganggu, keuangan perusahaan juga akan terganggu dan akan menjadi masalah, ya. Maka masalah ini tentu harus diselesaikan dengan negosiasi tadi antara buruh dan owner ataupun manajemen. Pemogokan mengacu pada saat serikat pekerja mengatur penarikan tenaga kerja dari perusahaan, ya. Jadi mogoknya itu biasanya yang nggak bekerja, kompaan gitu, satu angkatan kerja, satu pabrik misalnya, mereka pada hari tertentu menyatakan tidak bekerja atau menarik diri dari pekerjaan. Pemogokan membuat beberapa pekerja menjadi lebih baik dan pekerja lainnya jadi lebih buruk, ya. Jadi selalu ada dua dampaknya nih. Bisa dampak baik kalau tuntutannya dipenuhi, ada kenaikan gaji.
Tapi pekerja lainnya yang sangat membutuhkan, maka dia akan kehilangan momentum untuk dapat uang karena mereka harus ikut demo, ya kan? Ada resiko lagi yang dihadapi, misalnya habis demo dipecat pula lagi, atau perusahaannya harus tutup pula gara-gara demo, maka tentu saja orang tersebut tidak memiliki pendapatan, ya. Akhirnya dia merasakan kerugian, ya, dampak buruk, ya, worse off, ya, dampaknya lebih buruk bagi dirinya. Tapi ada yang akan menerima dampak baik kalau hasil perjuangan serikat buruh ini dipenuhi oleh pemilik usaha, ya, misalnya menaikkan upah, ya, itu berarti berita bagus, ya. Berita buruknya misalnya gara-gara demo perusahaan harus shutdown, ditutup beberapa hari, gigit jari juga, tidak ada uang masuk, ya, tidak ada pekerjaan. Pekerja di serikat pekerja menuai keuntungan dari perundingan bersama, ya, menuai keuntungan dari perundingan bersama atau collective bargaining. Sementara pekerja yang tidak berada di serikat pekerja di luar perusahaan akan menanggung sebagian biayanya. Nah, masih terkait dengan union and collective bargaining, dengan bertindak sebagai organisasi atau kartel dengan kemampuan untuk mendorong mogok atau membebankan biaya tinggi pada majikan, serikat pekerja biasanya mencapai upah di atas keseimbangan bagi anggotanya, ya. Jadi umumnya perjuangan serikat pekerja ini berhasil untuk menegosiasi kenaikan gaji. Union worker earn 10 to 20% more than non-union worker, ya. Serikat pekerja menghasilkan 10 hingga 20% lebih banyak daripada pekerja non-serikat. Jadi makanya banyak yang kemudian bergabung di serikat pekerja karena ini biasanya bisa meningkatkan 10-12% daripada pendapatan mereka, ya, dengan bernegosiasi atau melakukan kolaborasi, ya, katakanlah kolaborasi yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pemilik usaha. Are union good or bad for the economy? Lalu apakah serikat pekerja ini bagus atau jelek bagi perekonomian? Nah, para kritikus berpendapat, ya, kritik ergo berpendapat bahwa serikat pekerja menyebabkan alokasi tenaga kerja menjadi tidak efisien dan tidak adil, ya. Tidak efisien dan tidak adil. Kemudian upah di atas tingkat persaingan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta dan menyebabkan pengangguran malahan. Kemudian beberapa pekerja mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pekerja lainnya, ya. Ya, beberapa yang berhasil nego untung, yang buntung adalah orang-orang yang tidak tergabung dengan serikat pekerjaan, yang dimana hak mereka mungkin tidak ada yang melindungi, akhirnya mereka mengalami kerugian. Kemudian pendukung serikat pekerja berpendapat bahwa serikat pekerja adalah penangkal yang diperlukan untuk kekuatan pasar perusahaan yang mempekerjakan para pekerja. Mereka mengklaim bahwa serikat pekerja penting untuk membantu perusahaan merespon kekhawatiran pekerja secara efisien. Nah, tentang serikat pekerja, ya. Kalau di Indonesia serikat pekerja itu ada serikat buruh, ya, serikat SBSI, SPI, SPSI, ya, banyak asosiasi pekerjanya. Kemudian kita masuk pada theory of efficiency wages. Theory of efficiency wages. Upah efisiensi adalah upah di atas keseimbangan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja, yaitu efisiensi wages. Teori upah efisiensi menyatakan bahwa perusahaan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas tingkat equilibrium, ya. Jadi kalau upahnya sudah di atas harga keseimbangan, maka perusahaan bisa beroperasi secara lebih efisien, ya. A firm may prepare higher than equilibrium wages for the following reason. Jadi sebuah perusahaan mungkin cenderung memberikan upah yang lebih tinggi
dari equilibrium dengan beberapa alasan berikut ini, ya. Misalnya worker health, ya. Kemudian worker turnover, ya. Jadi ini better paid worker eat a better diet dan thus more productive. Jadi kalau pekerjanya sehat, mereka akan mendapatkan bayaran yang lebih baik, mereka bisa makan yang enak, kemudian mereka bisa sehat, dan maka mereka bisa lebih produktif. Kemudian turnovernya, pergantian tenaga kerjanya akan lebih rendah, ya. Turnovernya akan lebih rendah. Jadi kalau semakin tinggi dia dibayar, maka semakin rendah kemungkinan mereka akan mencari job yang lain, ya. Akhirnya akan membuat mereka betah, dan worker turnovernya jadi rendah. Kalau worker turnover tinggi itu biasanya banyak pegawainya yang keluar masuk tinggi itu, maka itu disebut dengan worker turnover yang tinggi. Sebuah perusahaan mungkin lebih memilih upah yang lebih tinggi daripada equilibrium karena alasan berikut. Yang pertama adalah worker effort, yaitu upaya pekerja. Upah yang lebih tinggi akan memotivasi pekerja untuk mengedepankan upaya terbaik mereka, ya. Jadi akan membuat lebih semangat ketika upahnya lebih tinggi. Kemudian dikaitkan dengan worker quality atau kualitas pekerja. Upah yang lebih tinggi menarik kelompok pekerja yang lebih baik untuk melamar pekerjaan, ya. Karena kita cenderung untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembahasan ini adalah, yang pertama, tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja tapi tidak memiliki pekerjaan. Kemudian ini yang melakukan penelitian tentang statistik tenaga kerja dilakukan oleh BLS, Biro Labor Statistik, kalau di Indonesia Badan Pusat Statistik. Kemudian tingkat pengangguran adalah ukuran pengangguran yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna dia ukurannya walaupun dia dipakai sebagai alat ukur. Dalam ekonomi Amerika Serikat, kebanyakan orang yang menjadi pengangguran mendapatkan pekerjaan dalam waktu singkat. Jadi pengangguran itu biasanya nggak lama, ya, sebentar, ya, karena mereka berniat untuk mencari pekerjaan. Sebagian besar pengangguran yang diamati pada waktu tertentu disebabkan oleh beberapa orang yang menganggur untuk jangka waktu yang lama. Kemudian salah satu penyebab pengangguran adalah waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan selera dan keterampilannya. Alasan kedua mengapa ekonomi kita selalu memiliki pengangguran adalah undang-undang upah minimum, ya, upah minimum yang kadangkala sulit untuk dipenuhi para pengusaha. Hukum upah minimum meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan mengurangi jumlah yang diminta. Karena upahnya tinggi, ya nggak sanggup bayarnya, jadi cuman mau rekrut sedikit tenaga kerja aja, ya. Jadi hukum upah minimum, ya. Semakin tinggi upah minimum, maka kan semakin berat beban pengusaha untuk menanggung biaya gajinya, ya. Maka mereka akhirnya akan merekrut lebih sedikit tenaga kerja. Selanjutnya, alasan ketiga untuk pengangguran adalah kekuatan pasar serikat pekerja. Jadi ada serikat pekerja juga yang mempengaruhi pengangguran ini, ya. Alasan keempat untuk pengangguran disarankan oleh teori upah efisiensi. Upah yang tinggi dapat meningkatkan kesehatan pekerja, menurunkan turnover pekerja, ya, perputaran pekerja, kemudian meningkatkan usaha pekerja, increase worker effort, kemudian rise worker quality, ya, meningkatkan kualitas pekerja. Nah, ini adalah review grafik. Tadi kita bisa melihat kalau di suatu negara itu, ini jumlah tenaga kerja yang bekerja, ini yang tidak berada dalam angkatan kerja, ini yang pengangguran, ya. Jadi dari total penduduk dewasa ini dia dibagi-bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ini ditambah ini adalah labor force 13,77. Nah, ini unemployment rate since 1960 di Amerika Serikat, ya. Yang biru adalah natural rate of unemployment, kemudian ini
unemployment rate-nya yang berfluktuasi dari tahun ke tahun ya. Tapi naturalnya dia berkisar di 5%. Nah, ini kecenderungan pria yang labor participation-nya menurun, sementara perempuan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ini menjelaskan bagaimana upah minimum yang berada di atas harga pasar ya. Semakin tinggi dia akan meningkatkan pengangguran ya, karena akan terjadi surplus of labor atau unemployment. Gap ini antara supply labor dengan labor demand ya, jadi ada surplus